Nah, di soal kedua, saya akan membahas mengenai sistem pemilu proporsional representatif. Nah, apa sih sistem pemilu proporsional representatif itu? Bagaimana dampaknya dan bagaimana sistem ini jika diimplementasikan ke pemerintahan dan bagaimana kelebihan maupun kekurangan dari sistem ini. Nah, sistem pemilu proporsional representatif adalah sistem pemilu yang dimana kursi di parlemen dibagikan secara proporsional berdasarkan jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik. Nah, artinya jika suatu partai mendapatkan 30% suara secara nasional, maka idealnya mereka akan mendapatkan 30% kursi di parlemen. Nah, sistem ini bertujuan untuk mewakili keragaman suara pemilih secara adil dan sangat berbeda dari sistem mayoritarian yang dimana pemenang tunggal mengambil semuanya. Nah, bagaimana sih sistem PR ini digunakan? Nah, banyak sekali variasi dari sistem proporsional representatif ini. Namun, yang biasanya banyak sekali digunakan atau yang paling umum adalah sistem party list. Nah, dalam sistem ini, pemilih memberikan suara kepada partai dan partai akan mendapatkan kursi sesuai proporsi suara mereka. Nah, partai kemudian mengisi kursi tersebut dengan calon dari daftar yang telah mereka tentukan sebelumnya. Nah, negara-negara seperti Belanda, Swiss, dan juga Indonesia menggunakan varian dari sistem ini dalam pemilu legislatif mereka. Nah, bagaimana sih sistem PR ini jika dibawa ke parlemen atau dibawa ke pemerintahan? Nah, sistem ini cenderung menghasilkan parlemen yang beragam dan inklusif. Karena suara kelompok minoritas dan partai kecil lebih mungkin mendapatkan representasi pada sistem ini. Namun, hal ini juga bisa menyebabkan fragmentasi politik yang sangat tinggi, yang seringkali mengharuskan pembentukan koalisi antar partai untuk membentuk suatu pemerintahan. Nah, setelah ini kita akan membahas kekurangan dan kelebihan dari sistem proporsional representatif ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kelebihan dari sistem proporsional representatif atau sistem PR. Nah, kelebihan yang pertama adalah representasi yang cenderung lebih adil daripada sistem mayoritarian. Nah, di sini suara rakyat itu lebih proporsional dengan jumlah kursi yang mereka dapatkan. Nah, yang kedua adalah mewakili kepentingan minoritas. Kelompok-kelompok kecil atau partai-partai kecil, mereka mempunyai peluang untuk masuk ke dalam parlemen untuk mewakili suara kelompok mereka masing-masing. Nah, yang ketiga adalah mendorong partisipasi politik. Nah, di sini pemilih itu merasa suaranya tidak sia-sia karena pasti kepentingan mereka itu dibawakan dan disalurkan oleh kelompok yang mereka pilih tadi itu. Namun, terdapat beberapa kekurangan dari sistem proporsional representatif ini atau sistem PR. Yang pertama adalah koalisi yang cenderung lemah dan tidak stabil. Banyak partai kecil yang membuat pembentukan pemerintahan semakin lebih kompleks. Nah, yang kedua adalah akuntabilitas individu yang lemah. Karena pemilih memilih partai bukan perorangan secara langsung. Nah, yang ketiga adalah potensi dominan oleh elit partai. Nah, dalam sistem daftar tertutup, pemilih tidak bisa memilih calon secara langsung. Nah, sebagai ilustrasi, di sini saya akan mengambil contoh dari negara Belanda yang melaksanakan pemilu pada tahun 2021 yang menggunakan sistem proporsional representatif. Nah, dalam negara Belanda yang menganut sistem PR ini, tidak ada satupun partai yang mendapat suara mayoritas yang mutlak. Nah, partai terbesar di Belanda yang disebut VVD hanya memperoleh sekitar 22% suara, namun tetap menjadi partai terdepan dan harus membentuk koalisi dengan beberapa partai lain untuk membentuk suatu pemerintahan. Nah, sebaliknya, partai-partai kecil seperti partai PVDD atau Partai untuk Hewan dengan hanya perolehan suara 3,8% suara tetap berhasil memperoleh kursi di parlemen. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana sistem PR memberikan ruang kepada berbagai ideologi politik dan memungkinkan keterwakilan secara luas meskipun konsekuensinya adalah proses pembentukan pemerintahan yang lama dan rumit karena terdapat banyak koalisi tadi. Nah, itu tadi sekilas tentang sistem PR.